uh, ini tingkat TK ya. Ini semua dalam rangka pembelajaran, bukan dalam rangka mengajar ini ya. Ini juga belajar. Kami semua belajar dan kita semua hidup ini belajar. Jadi memang belum ada final. Pak, tapi selalu paling ora yang dilakukan di TK itu gini loh. Melakukan banyak tidak. Iyanya kita cicil satu demi satu. Tidak tadi mau nek ngene, mau nek bebani orang tua, mau nek moroti, mau nek dikongkon ngemis nang pemerintah, mau nek gawe proposal, mau jadi la ilaha itu kita tuntaskan. Ilallahnya kita cari satu demi satu. Tak iso-isone. Jadi saya tidak setuju sama kebesaran. Jadi sekolahan yang kalau kita bikin sekolahan itu kita ndak ojo nganti gede angel tuh kuwi mongko ning ndi kan pengen gede kae lho aku rawani gede wong Allahu Akbar sing gede iki ning Gusti Allah kene iki isone iki nglakoni sing bener sing paling ora dinesone Gusti Allah gitu tok. Di Jombang sana sekolahan kita juga unik-unik gitu tuh. Jadi orang maju-maju janjane nek coro kapitalisme gitu loh. Tapi ya sudah lah, memang begitu yang kita lakukan. Termasuk Ma'iyah ini kalau kita kapitalisir kan luar biasa ini. Karena tidak ada di seluruh muka bumi maupun sudah sedikit di Jupiter, Neptunus, Mars, tidak ada acara nanti jam 3 esok ke jam 8 bengi orang. Itu kalau dijual secara politik, tidak hanya politik nasional, politik internasional, ngau gerung dodolan nang founding ini luar biasa. Foto-fotonya di YouTube semua itu, wah itu dodolan luar biasa. Neng ya aku mau kene iki cenderai sobat budi mulia lah kita tidak bisa lah, kita tidak berani lah, kita tidak berani besar. Nah yang tingkat diceritain Mbak Fia tadi kan yang SMP. Nah yang Mas Toto kerjain kan SD ya Pak, yang disanggara anak alam SD. Nanti Mas Toto mungkin bisa nambah dikit-dikit. Cuman saya minta tambahan sedikit dari Mbak Fia sebelum kita nyanyikan Padang Bulan oleh Mbak Fia. Kan mulai tahun ini ada program yang namanya apa dari Dinas Pendidikan itu, apa gitu Mbak Fia, sekolah istimewa apa itu loh? Cerdas istimewa. Jadi Diknas ini juga terus belajar karena sekolah khusus untuk anak-anak berbakat ini pada tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan dengan metode yang ternyata kurang tepat. Itu yang berbeda. Iya, memang karena tadi di awal bahwa setiap anak itu berbeda berangkatnya. Jadi sangat mungkin di satu kelas reguler, di satu kelompok belajar ada anak-anak yang sedikit berbeda dari anak-anak yang lain. Dalam artian mungkin tingkat kecerdasannya tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga kemudian di perjalanan banyaknya karena ini mungkin tidak terperhatikan, sehingga kemudian anak-anak ini menjadi anak-anak yang cenderung mengganggu teman-temannya, mengganggu lingkungan sekolahnya, karena sebetulnya dan kebanyakan mereka dicap nakal karena ya mereka aktif di luar kebersamaan dengan teman-temannya, mungkin karena ketika teman-temannya masih belajar, belum menyelesaikan satu bahasan, karena tingkat kecerdasannya lebih tinggi, maka dia sudah selesai, dan itu kebanyakan anak-anak seperti ini kemudian mengganggu temannya. Mungkin belajar dari situ, maka tahun ini Diknas kota, di kota tadi ya, itu kemudian mencoba untuk memulai satu kelas baru yang disebut kelas cerdas istimewa. Kalau cerdas istimewanya sendiri bukan berasal dari Diknas, tapi itu memang istilah yang dipakai untuk di bidang psikologi ya, itu memang dipakai tingkat cerdas istimewa. Nah mulai tahun ini di kota Jogja itu mulai diadakan bahwa dijadikan satu kelas khusus untuk anak-anak yang memang dari hasil tes IQ-nya berada di atas rata-rata dari umumnya anak-anak ya, rata-rata. Jadi ini kemudian anak-anak ini dijadikan satu kelas, sehingga nanti diharapkan anak-anak ini mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga ketika mereka misalnya, mungkin kalau anak-anak reguler butuh 3 kali pertemuan untuk membahas satu bab,
anak-anak ini cukup 1 pertemuan atau 2 pertemuan sudah selesai, sehingga tidak ada waktu mereka untuk kemudian kosong menunggu teman-teman yang lain, sehingga mereka kemudian melakukan kegiatan yang mengganggu, sehingga mereka berbarengan satu kelas mengikuti kemampuan mereka, mengikuti kecepatan mereka dalam menangkap pelajaran, sehingga nanti mereka bersama-sama satu kelas. Nah, ini sedang dicoba untuk tahun pertama di Kota Jogja, dan mudah-mudahan sih ini positif, karena gini, kebetulan sih anak kami yang kecil kebetulan waktu itu sih awalnya saya juga tidak berkenan untuk masuk, cuman waktu itu diberitahu untuk ikut aja, coba paling tidak mengetahui potensi anak, dan kemudian ternyata Rampa itu masuk ke sana, dan kami berharap sih ini mudah-mudahan tepat, karena ini juga masih baru, masih belajar, mudah-mudahan ini tepat, karena memang kecenderungannya dulu pengalaman mungkin Rampa di TK juga agak sedikit mengalami kendala ya baiknya di awal-awal, karena memang ya benar-benar nggak mau sekolah. Juga ketika di kelas dia cenderung untuk misalnya gurunya cerita A, karena dia sudah tahu ya ganggu. Aku udah tahu, nggak usah ceritain. Modelnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih di program yang ini bisa anak kami terutama bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Gitu ya. Ini mungkin juga pemberitahuan untuk para orang tua yang punya anak kecil ya, sebaiknya itu dicari informasinya dan Anda bisa ngikutkan anak Anda tes di psikologi UGM, sehingga tahun depan itu bisa diidentifikasi. Karena metodenya sudah diperbaiki. Kalau dulu kan cerdas istimewa ini kan anaknya dikasih beban lebih dari anak-anak lain. Ini tidak. Pelajaran ini podo. Cuman anak-anak khusus ini menempuhnya lebih cepat daripada anak lainnya, maka percepatan pembelajarannya juga lebih tinggi, sehingga katakanlah kalau normal dalam tanda petik yang disepakati sekarang SD itu 6 tahun, maka anak-anak ini bisa 4 tahun tapi pelajarannya sama, jadi tidak dibebani. Nah, ini kembali kepada pembelajaran yang paling universal, teman-teman sekalian. Awake dhewe sebagai wong tua itu kudu hati-hati tenan. Nomor 1, kita itu tidak paham anak kita. Ini yang harus jadi pedoman pertama. Kebanyakan orang tua sok tahu. Dia pikir dia mengerti kehidupan dan manusia, sehingga anaknya diatur sedemikian rupa. Tidak, anak itu kita pelajari terus menerus. Kita nggak tahu dia. Dia sendiri sedang meneliti dirinya. Dan kita bekerja sama dengan anak kita untuk meneliti dia. Itu loh. Ini saya kira prinsip. Karena pendidikan ini berbagi kok antara sekolah dengan orang tua, rumah dengan sekolahan. Dan kebanyakan orang tua itu kan nganggepnya wis ngerti sembarang, anaknya kon dadi iki, kon ngene. Padahal terus nek ora njur nakal, nek anaknya ora gelem nuruti awake dhewe jare nakal. Kan itu. Nah, kata-kata nakal ini yang harus kita rekap, yang harus kita reevaluasi. Yang disebut anak nakal itu sebenarnya adalah indikator kebelumfahaman orang tua kepada anak. Karena nakalnya dia itu hanya outlet dari tidak terakomodasinya potensi dia. Sama dengan yang diceritakan Mbak Fia tadi di kelas, kalau ada anak istimewa, anak IQ-nya tinggi dan seterusnya, ISQ-nya juga tinggi. Ono istilahnya menurut saya. Itu karena dia sudah paham dari tadi. Maka dia terus gangguin teman-temannya dan jadi anak nakal. Akhirnya banyak anak-anak yang dianggap nakal ini kemudian tidak terakomodasi dan benar-benar akan menjadi anak nakal. Akhirnya jadi terbuang. Nah, mudah-mudahan anak Anda sejak kecil itu Anda pahami betul. Sebab saya ini yang namanya sama anak itu bodoh saya. Sama yang tadi masuk SMP asrama tadi itu saya tidak pernah bisa melakukan kooperasi intelektual mental sama dia karena selalu berbenturan sama saya. Dan kalau sudah berbenturannya sampai teriak-teriak, nanti dia selalu memakai filsafatnya Nietzsche. Ayah kan bukan aku, jadi ayah tidak akan pernah mengerti aku. Model tuh aku endingnya ngono kuwi nek berbantah. Kuwi mergo tangi wegah iki lho. Kuwi endingnya ngono kuwi. Dadi janggur jam 5:30 esuk iku kerongan ra karo gawe. Nganti karo ibune iki tahu dijak teman-teman ning tengah sawah. Udah kita berantem aja di tengah sawah, ibune ya ora tahan.
Itu anak itu nggak kita pahami. Ternyata begitu si ikan ini ketemu kolam, ternyata dia luar biasa. Nah itu saya membayangkan ini loh yang dikehendaki Tuhan. Oh ini ikan kok kamu taruh di tanah, dia harus dicarikan kolam. Nah anakmu itu apa? Oh, anakmu itu burung, kasih dia ruang yang luas untuk terbang, kan begitu. Kenalilah anakmu. Dan kalau kita ngeklaim anak kita sebagaimana pengetahuan kita, mungkin kita akan segera menuduh anak kita ini nakal utawa nek mergo pengen melindungi anak kita sebut autis. Sidi-sidi autis, sidi-sidi autis sama kayak. Wong saya sampai hari ini tidak paham-paham sama anak saya. Tidak paham-paham. Anak saya yang kecil itu hari pertama di sekolah udah kasus. Yang cerdas istimewa itu. Maka besoknya dipanggil, ibunya. Jadi dia ngantem koncone karo ngaplok koncone. Besoknya dipanggil jadi guru, anak dua itu sama ibunya. Lampak kamu kemarin mukul Arifin sama nempeleng. Iya, ngono deh. Ya. Loh kok nempeleng bagaimana? Loh, saya tuh ngasih tahu gini nih nggak boleh. Sama gini ya itu nggak boleh. Loh, tapi kan kamu nggak harus mukul betul enggak, supaya dia tuh tahu persis kalau gitu tuh nggak boleh. Terus gurunya tanya, memang Rampak pernah lihat dia mukul atau nampar temennya? Enggak sih lah, terus cuma kayaknya dia itu belum tahu. Angel. Anak sesuk neng omah jeruk TV di bandem lah. Ya gini nggak boleh. Nah, ini motor ini anak ya. Hari kedua kasus berbeda. Cewek-cewek cah kasih GSD kuwi gawe geng jenenge Love Rampak ngono kuwi. Oh, iki ketoke Arjuna iki ning kelas. Wis mulai dhek terus kelihatan dia seneng sama temennya namanya Aurel. Ya, terus diadili sama gurunya, kamu seneng sama ibunya. Loh kamu sama Aurel kok gitu? Kenapa kamu? Aku dikatain teman-temanku, katanya aku pacaran sama Aurel. Terus saya bilang, oh ya tinggal dijawab, enggak, aku enggak pacaran, aku temenan sama semuanya kok. Gitu aja Pak, jawab gitu aja. Terus dia, loh enggak. Aku bilang ya iya, memang aku pacaran. Kasih JSD kayak menunggu. Terus, lu pacaran gimana? Ya, terus dia bilang, loh, ya saling sayang gitu loh Bu, masa nggak ngerti? Nah, kita kan harus paham dia. Maka ketika kemudian hari berikutnya hampir terjadi kasus, begitu pulang pelajaran selesai, si Rampak itu nyeret si Aurel ke belakang ke tempat-tempat sepi. Oh, dia diseret oleh Aurel. Oke, sip kalau gitu. Dia diseret ke belakang ke tempat-tempat sepi lah, itu ditututi, dikejar sama ibunya. Jangan-jangan mereka mau ciuman atau mau apa kan gitu. Terus akhirnya bisa kita tarik dan akhirnya disitulah momentum kita menjelaskan mengenai muhrim, aurat, pernikahan, hubungan darah dan seterusnya. Dengan kasus itu sekarang dia sangat disiplin soal muhrim, sangat disiplin, gitu loh. Jadi dia ngerti persis muhrim. Nah tiba-tiba kita ngomong muhrim kan tidak nyaut, tapi karena ada masalah terus kita jelaskan. Nah kita harus cari momentum ilmu, momentum pelajaran, momentum hidayah seperti itu. Jadi sekarang dia, oh enggak, saya enggak pacaran kok, kan dia bukan muhrim. Tidak boleh saya. Terus kemudian dia kan bilang, tapi teman-teman saya yang perempuan tuh masih suka nulis-nulis Bu di depan meja saya, Rampak Aurel, Rampak Aurel. Tapi udah saya marahin, udah berhenti. Gimana caranya marahin? Saya bilangin jangan tulis-tulis lagi karena saya dan Aurel bukan Maureen. Maureen. Ya, masih keliru, muhrim disebut Maureen ya. Itu teman sekalian, maksud saya ini bukan ngomongin anak saya, maksud saya Anda semua kan banyak punya anak. Ayo kita pelajari itu kenikmatan yang luar biasa mempelajari anak itu. Bukan kita sudah tahu mereka loh. Wong ini tuh Tuhan titip kok, barang baru kok. Ya toh, kita pelajari. Maka selalu vertikal sama Allah juga kita terus-menerus bertanya. Dan sama dia dialog terus. Tidak paham-paham kita sebenarnya, tapi disitulah asiknya pembelajaran. Itu teman sekalian ya. Saya kira saya terima kasih kepada Mbak Fia, terima kasih kepada In. Dan ini bukan cerita mengenai keluarga, mengenai anak, tapi cerita mengenai kasus-kasus pendidikan. Mudah-mudahan
Kalau saya boleh optimis teman-teman sekalian, sebenarnya saya menemukan gejala-gejala kelahiran bangsa ini secara luas, gitu ya. Misalnya kesadaran kita mengenai pendidikan, ini kan sebenarnya kan awal dari kebangkitan bangsa. Sekarang saya melihat Sabrang, Leto, Cak Dil, ya, Pak Cuk, itu punya kelompok-kelompok petani-petani di mana-mana yang masih muda-muda, masih anak belasan tahun. Artinya mereka adalah anak istimewa yang tiba-tiba menemukan gairahnya dan kebanggaannya untuk menjadi petani. Berbarengan dengan revolusi pertanian yang mengembalikan pengetahuan nenek moyang kita tentang pertanian yang selama 40 tahun terakhir ini hilang. Petani kita kan kehilangan kontak dengan otoritas atas benih, tentang kesuburan tanah, tentang organik, tentang segala macam. Sekarang muncul kebangkitan. Di kesenian saya lihat ada kebangkitan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan anak-anak kita, adik-adik kita, saya sudah tua ya, anak-anak cucu saya bangkit betul-betul menjadi Indonesia baru. Sehingga 2014 tidak penting lagi. Tidak penting lagi. Itu kita umumkan di setiap kabupaten, kiai keliling sama kiai kanjeng, dulur-dulur, jenengan milih presiden salah rapopo. Neng ojo keliru milih bupati, ojo keliru milih lurah. Karena di situ infrastruktur kebangkitan kita bersama-sama. Itu. Nek milih presiden bukan hanya untuk keliru, mesti keliru nih. Terus wani jamin gitu totoan, mesti keliru nih. Wong kue gampang gumun, gampang kepencrut, gampang kelenik, gampang euforia gitu, gampang. Dan Anda masih percaya kepada media massa. Selama Anda masih percaya kepada media massa, di era ini Anda tidak akan menemukan kebenaran. Mereka tidak ada urusan sama kebenaran, mereka tidak ada urusan sama kebaikan, mereka cari laba. Orang apa cari laba, tapi jangan dikaitkan dengan kebenaran dan kebaikan. Jangan cari fakta bahkan, gitu ya. Ini nak didawake, engko konco-konco mesake konco-konco wartawan. Kalau aku makiahan berjam-jam, sing dijupuk bab Merapi. Monggo Merapi ku aku njaluk donga iki, aku dikandani ketua SAR nek Merapi ini sedang bergolak. Tadi saya melihat di Merapi, saya melihat skala gempa tadi malam di Merapi intern ya. Itu saya melihat betul bahwa memang ini situasinya sudah waspada sebenarnya gitu. Terus tanggal 15 kemarin sebenarnya meletus. Cuman letusannya tidak sampai melebar karena tidak ada angin dan tidak sampai menimbulkan lahar. Maka tadi saya melihat hulu laharnya, saya lihat. Saya periksa betul di sana dan seterusnya. Nggak ada hubungan. Soal malaikat ki aja. Aku menggambarkan birokrasi ini alam dunia ki ngene iki njur aku njur seolah-olah aku wingi bar ketemu Jibril. Menunggu maghrib sambil merokok bersama gitu. Ini bukan konferensi pers, ini makiahan. Makiahan itu orang belajar bersama. Nek pancen kowe arep mengcover makiahan, ya ayo bareng-bareng dirunding apa yang perlu, yang baik untuk masyarakat. Ora kok colong sing kowe perlu ngono kuwi tok, mesake. Ning aku ora peduli, aku ya ora gelem maca wis ben-ben ngono sak karep-karepmu. Aku wis pokoknya nek fitnah menurut sekolahnya anakku kan poinnya 100. Di sekolah sakar meleleh, nanti sakar ngaku gitu. Kemarin terpaksa saya buktikan saya ini anggota SAR, kilo kartune tak juduke wingi, ketua Dewan Suro. Jadi itu bukan saya mengumumkan. Kalau saya boleh terus terang, bulan depan akan saya bagi sini anak-anak. Mereka itu anak-anak muda yang sangat cerdas, yang membuat alat-alat yang selama ini menjadi standar nasional untuk mendeteksi getaran, suhu, kimia. Jadi naik wujudnya ya tsunami, ya gempa, ya gunung meledos, ya longsor, ya segala macam itu mereka bisa bikin alat-alat yang selama ini mereka inilah sebenarnya rujukan untuk pemerintah mengumumkan. Nah sekarang mereka, saya tidak mau cerita skandal yang terjadi di balik itu semua.
yang penting anak-anak ini sekarang bersama kita. Jadi nanti kita bikin alat-alat itu, kalau kita punya uang, kita bisa bikin alat itu di beberapa tempat. Jadi nanti tidak perlu nunggu pengumuman pemerintah, karena akurasi mereka dulu itu berasal dari kelompok anak-anak ini. Tadi saya ngelihat betul di atas itu kamera mereka, alat detektor mereka di berbagai tempat. Yang semua dilaksanakan dengan swasta, kemanusiaan, dan biaya sendiri. Gitu loh. Kemudian nanti kalau sudah dibirokratisasikan, di markup, pura-pura ini berasal dari Rusia apa Jerman apa dari mana, regainannya bocah-bocah sing ya cacah cilik-cilik kuwi. Tapi mereka sangat akurat, dan tadi saya lihat gambar-gambar segala macam yang sangat akurat mengenai Merapi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, mohon kalau ada teman pers di sini, ini tidak berlaku untuk Doho TV, untuk Doho TV. ADTV ya. Nah, ADTV itu kan bukan media massa, dia media Muhammadiyah. Muhammadiyah lah bikin massa ya kan. Muhammadiyah kan ya satu segmen masyarakat. Dan saya kira hubungan kita dengan ADTV sangat khusus, dan hubungannya benar hubungan silaturahmi kebaikan dan bukan hubungan profesional. Gitu ya. Jadi bukan kita orang kaya, tapi kita sama ADTV itu monggo-monggo lah, sakar mula. Aku percaya karo kue sejauh ini, muga-muga maslahat gue wong oke gitu. Kita juga ndak piye-piye gitu. Oke, untuk yang terakhir teman sekalian, nanti Mas Toto saya mohon untuk nambahin beberapa hal yang pada level SD kalau bisa. Sekarang kita dengarkan bersama-sama, setelah itu supaya tidak terlalu larut kita selesainya. Mbak Fia saya mohon untuk membawakan Padang Bulan supaya rembulannya benar-benar memantulkan cahaya matahari untuk bangsa Indonesia.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, Mas Toto, mungkin ada tambahan yang tes salam ya. Sudah jam 24 menit. Singkat saja, yo sampean ngerti lah, nah aku sing gawe sekolahan ya kaya apa. Jadi mergo aku sing gawe ya saya menentukan pangkatnya saya sendiri di sana. Aku ini pangkatnya penilik sekolah. Apa? Jadi intinya ya nah aku kan Islami. Jadi saya ketika gawe kurikulum aku gawe memang mangkate saka Iqra. Tenan kuwi kirane piye. Dadi sing jane nek ngomong sekolah Islam iki nggon aku kuwi jane al gurune ya wis werna-werna, ora ana sing sekolah guru, malah nek sekolah guru malah ngribeti aku, malah soalnya memang berbeda dengan ketoke nang ngalam dunya ya sing sekolah ngono kuwi mengko aku tok. Ben wae apa. Pelajarannya cuma satu mata pelajaran, yaitu membaca sesuai dengan ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Membaca angka dan membaca huruf yang tersurat dan tersirat, ongko sing tersurat dan tersirat. Tapi nek kowe pengen mendalami ya teko nang ngoromanku ngono kuwi, kene ora cukup anune. Jadi sebetulnya yang dites pertama masuk di sekolah Sanggarana Alam itu adalah dudu bocah cilik ning wong tuane sing dites. Jadi lolos dan tidaknya bukan karena anaknya itu bodoh atau tidak, tetapi wong tuane ngono. Jadi sekali lagi bahwa sekolah di tempat saya itu sekolah biasa. Mulanya saya lagi mengumpulkan, saya mulai nulis, saya mau membuat buku judulnya Sekolah Biasa Saja. Soalnya nek sekolah luar biasa kuwi nggone wong rada ora jangkep. Ngono lho. Dadi kuwi mau ana sekolah bermutu, sekolah luar biasa. Kuwi berarti wong sing ora ngono kuwi utawa disebut sekolah apa jenenge dudu kuwi sekolah bunat iki dadi guru nang kono kuwi. Sekolah apa jenenge Pak? Itu iya. Ngono kowe ya ngono wae ya terus di emosi wae tak titeni ket mau kuwi. Oke, jadi kira-kira begitulah. Tapi saya aku mau rada entuk anyar ngene kuwi, dadi janjane ketika bayi lahir kuwi mau sing diomongke sabrang kuwi, bayi lahir kuwi dilalekke segala-galane. Dadi wong tua, guru dan pada orang dewasa pada umumnya adalah menemani supaya ingat kembali, dadi aja nambah-nambahi kelalene bocah-bocah mau. Maka saya sebenarnya di sekolah saya penganut pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu bukan berarti wong sing umure wis akeh ora. Itu yang disebut andragogi itu. Jadi pendidikan orang dewasa itu berlaku pada pemikiran menungso sing pada umumnya wis berpengalaman. Maka dalam bahasa lain disebut belajar dari pengalaman. Kira-kira ngono kuwi lah. Jadi seperti itu Cak, singkat iki wis sudah jam 2. Kita gini, nyon sewu tok. Supaya karena Mas Toto tadi juga sudah mentransfer yang di Padang Bulan segala macam. Jadi ada 2 ayat yang tolong Anda ingat. Yang pertama kan fenomena dilalekke gitu ya. Itu kan di Al-Hasr kan Allah berfirman wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Aja dadi wong sing lali Gusti Allah. Jur dhek lali awake dhewe kan itu. Ini kan kalau kita simulasi, iki wis tau kelingan po. Kon njur saiki lali, wis tau ngerti po njur saiki lali.
Ini kan belum pernah dipersoalkan. Jadi kalau pakai teori ini tadi dari Sabrang ke Mas Toto itu, sesungguhnya pada kelas sebelum ini kita itu sudah memiliki tingkat pemahaman ketuhanan tertentu yang ketika kita kemudian lahir kita lupa, dibikin lupa, itulah. Setelah perjanjian itu kita dibikin lupa. Jadi mari seluruh kehidupan yang sebenarnya merupakan proses pembelajaran dan pendidikan ini kita jadikan wadah untuk mengingat-ingat kembali Allah. Karena kita sebenarnya sudah pernah mencapai tingkat pengingatan dan pemahaman ketuhanan. Satu ya. Kuwi padha karo malaikat ngomong, "Lho ngapa to Gusti Allah kok dadak damel menungso mau penggaweane ming paten-patenan kali ngerusak bumi." Itu kan ada dua kemungkinan. Dia meramal, malaikat ini meramal, ataukah dia pernah mengalami kan gitu. Dalam teori ini cenderung memang pernah mengalami. Jadi manusia pra-Adam itu pekerjaannya lebih parah daripada sekarang gitu. Satu. Ini bukan saya ngeklaim, bukan saya menafsirkan dengan untuk menjadi kebenaran final. Ini pintu untuk Anda buka masing-masing gitu ya. Di Ma'iyah ini tidak ada fatwa, di Ma'iyah ini tidak ada ajaran. Yang ada adalah sharing untuk dialektika, untuk sparring, supaya Anda semua menemukan tahap kelasmu dan penemuan-penemuan ilmumu masing-masing. Jadi wala takunu kaladzina nasullaha tadi itu konteksnya seperti itu dalam tafsir yang ini. Nomor 2 yang kemarin kita bicarakan di KJ, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selama ini terjemahannya adalah la'allakum ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, kan gitu. Nah ini ditafsirkan kemarin oleh Syekh Nur Somad. La'allakum itu bukan agar supaya dalam bahasa Arab. La'allakum itu ngene iki lho. Pak Mustafa, yuk umroh yuk. Ki wis tak tukak tiket hotelnya barang wis beres. Wis duwe paspor to? Ah iki lho. Wis duwe paspor to kowe. Dadi le poso le ya. Kowe wis takwa to? Mergo kowe iki wis takwa, maka dikongkon poso ngono lho. Bukan poso ben bertakwa, tapi mergo asumsinya Allah itu Anda semua ini adalah orang-orang bertakwa, maka dikongkon puasa. Mergo nek kowe ora bertakwa, poso iki ya ora ono gunane. Lebih logis itu daripada berpuasa supaya bertakwa. Oh nek supaya bertakwa lah nek wis ngapa poso? Jadi misalnya la'allakum tattaqun, belum pun bertakwa ya. Nek agar supaya engkau bertakwa berarti tidak berlaku untuk orang yang sudah bertakwa, dan setiap orang bisa ngeklaim sudah bertakwa kok. Nah ini di Ma'iyah dibuka lagi. Ternyata syaratnya orang berpuasa itu adalah kualitas takwa tertentu. Itu teman sekalian. Maka mendidik juga begitu. Jadi kita bukan ngeklaim anak kita terus dan mengharuskan sekolah sedemikian rupa. Kemarin saya disambati temennya Mbak Fia, seorang Cina yang Kristen, yang punya ponaan Islam. Karena ngewakal, tidak bisa ngaji, tidak pernah sembahyang, terus dilebok ke pesantren, dites ora lulus. Jadi rasa mlebu pesantren terus karena tidak bisa nulis Arab, tidak bisa baca Quran. Nah terus wong tuane Cina iki matur Pak Kiai, saya bawa anak saya ke sini karena belum bisa baca Quran. Saya bawa ke sini supaya bisa baca Quran, supaya bisa ngaji. Lah kalau dia sudah bisa ngaji, tidak saya bawa ke sini. Iya ta iki ya. Iya ta pendidikan ijan pekok tenan iki. Iya ta ya iki. Digawa nang pesantren kuwi ben ana perubahan dari belum bisa ngaji menjadi bisa
Ngaji kuwi gunane pesantren. Lho nek wis iso ngaji lah, ngopo tak gunane pesantren? Bener ora iki logikane Cina iki? Bener. Tapi tetap ada jawaban dong dari Pak Yai. Loh, ini kan kelasnya terbatas, kita harus tetap apa namanya? Selektif. Memilih, maka dilakukan tes. Nah, saya setuju harus dipilih. Yang nomor 1 dipilih adalah yang belum bisa. Karena wis iso lah ngopo dipilih. Iki jane iki sekolahan opo? Pabrik kan gitu. Sama dengan sekolah negeri favorit, semua anak pintar masuk ke situ. Yang beruntung ini anaknya apa sekolahannya? Iya kan gitu. Jadi saya kira banyak sekali hal-hal yang harus kita renungkan kembali dalam soal pendidikan, baik formal maupun sehari-hari dalam keluarga kita, maupun pendidikan yang universal dalam arti zaman yang terus berlangsung. Kira-kira ngono ya. Jadi la'allakum tattaqun, dengan catatan kalian sudah bertakwa. Maka saya suruh puasa. Nah, makna puasa kan wah banget ya loh. Yang paling tidak kita setujui adalah puasa itu hikmahnya adalah untuk menghayati kemiskinan, untuk menghayati kelaparan itu. Jadi puasa tidak wajib untuk orang yang masih miskin, karena dia tanpa Ramadan pun sudah sangat menghayati kemiskinan. Lho, aku krungu cilik nganti saiki sih kuwi tafsir kiai-kiai iki. Untuk menghayat supaya kita bisa merasakan laparnya orang miskin segala macam. Nanti nek wong miskin gue rasa kosong. Padahal nggak bisa menghayati kemiskinan itu nggak bisa. Yang kalau Anda mau benar-benar mendapatkan hikmah dan ilmunya ya dadi wong melarat. Nek menjajal sedelet dadi wong melarat sesasi. Ya tetap orang menghayati Mustafa Rais. Sing saja menjadi Mustafa. Neng ya wegah ya. Ya ta? Ayo wegah. Kita apa? Wala Gusti. Kan dadi Mustafa. Kita Rais. Ora apa-apa iki kancaku lama sih ini tapi teman sekalian ya, mudah-mudahan la'allakum tattaqun ini menjadi Anda menjadi lebih progresif toh dengan berpuasa segala macam. Banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi kata Mas Toto, Anda harus mudik. Saya sendiri nanti harus mudik juga ke Jombang. Giliran biasanya ke keluarga Mbak Fia, kali ini saya ke keluarga saya di Jombang, terus ya butuh nyetir dhewe ya toh. Serana wong kabeh, Mayati sepeda ya ora ya kan nyetir tenan ya supir tenan ya, jan supir tenan ora menghayati. Kowe menghayati ora iso. Menghayati wong ngebit ora iso. Iso mengimajinasikan ngebit. Ngontel ora iso to ya le. Ana wong ning duwingi ning alam donya abad 21 ora iso ngebit kuwi kok. Kuwi malaikat juduk tenan. Wis ora numpak motor ae. Angel tenan iki. Numpak motor mabur iso. Alaler ya iso. Ya, ini pusing orang-orang. Ya Allah, indahnya ya Allah. Jadi ini untuk yang terakhir teman-teman sekalian,